Racikan berita. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan dua pembicara. Dan Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali Ibu begitu semangatnya mendengarkan diskusi ini, karena ini isu yang sangat sudah mewacana di ruang publik. Pandangan-pandangan begitu kritikal, dan kemudian sosial media juga seolah-olah berbalas pantun. Tetapi tugas saya, karena saya terakhir, sudah lebih gampang. Karena Pak Antoni sudah mengatakan, yaitu secara tegas tadi, bahwa ini kasus politik. Sebelum beliau menyimpulkan itu, dia uraikan dulu. Jadi tugas saya hanya melihat dari aspek konsep dan teori. Sehingga apakah kita uji dulu secara konsep politik atau konsep komunikasi politik, bahwa itu politik atau bukan. Sekalipun memang Pak Sugeng mengatakan adalah kasus hukum yang dipaksakan, begitu. Saya coba nanti menguraikan, karena saya tidak berani menjawab, katakanlah ada pemain impor gula yang mau diganti begitu. Tetapi saya berpendapat bahwa hal yang wajar ketika suatu rejim tertentu muncul, maka rejim yang sebelumnya tanda kutip akan berakhir, tanda kutip. Jadi ini persoalan apa ini? Persoalan sama dengan politik itu ya, bahwa kepentingan bagi-bagi kue gitu ya. Jadi nggak usah heran, saya terus terang nggak heran untuk melihat itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa konteks politik dan hukum tidak ada, saya pastikan tidak ada hukum berdiri sendiri. Kalau dikatakan penegak hukum ini murni hukum, bohong, begitu. Karena tidak ada fenomena sosial berada di ruang hampa. Pasti terjadi relasi antara hubungan politik dengan hukum, politik, hukum, budaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman aparat hukum mengatakan murni hukum, dia harus belajar sosiologi dulu lah, gitu ya. Tidak ada hukum itu di ruang hampa, begitu Bang ya. Sehingga apa yang ditegakkan tidak lepas daripada kepentingan politik, tidak lepas daripada rejim. Saya tidak mau sebut rejim mana, nanti saya dipanggil gitu ya. Tapi ini berlaku untuk semua rejim, semua rejim. Jadi artinya bahwa rejim itu akan berbeda dengan rejim sebelumnya, gitu. Itu hal yang wajar dan di seluruh dunia bisa terjadi. Hanya saja perbedaannya di negara maju dengan di negara berkembang. Di negara maju mereka lebih dewasa, ya, lebih bertanggung jawab dibanding negara-negara yang relatif hukumnya masih bisa dipermainkan. Contoh konkret, nggak usah jauh-jauh kita, hakim masih bisa nggak disogok oknum, gitu ya? Bisa. Iya, udah hakim atas nama Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman, masih juga lah. Saya nggak bicara lagi turunannya ke bawah, gitu ya. Nah, oleh karena itu bahwa tidak ada fenomena hukum, fenomena politik di ruang hampa. Pasti terjadi relasi, apalagi di Indonesia. Jaksa Agung dan polisi di bawah mana? Jaksa Agung dan kepolisian di bawah rejim. Rejim sekarang atau yang lalu lah, atau yang akan datang lah, gitu kan? Jadi usah heran kita melihat itu, gitu. Sepanjang Jaksa Agung, Kejaksaan Agung dan polisi belum independen, masih di bawah daripada rejim yang berkuasa, sepanjang itu sulit kita harapkan bahwa mereka akan bertindak independen dan objektif berbasis kepada teori sosiologi yang saya katakan tadi. Lalu bagaimana di negara maju? Kan begitu. Toh kan di bawah presiden berbeda, Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah cukup dewasa. Demokrasi mereka, kontrol mereka sudah sangat baik. Check and balance sudah berjalan dengan baik. Buktinya politik kita di Indonesia kan, ketika campaign kan, paslon A, paslon B, begitu merapat lagi kepada yang menang kan, sangat cair. Jadi bagi saya kejadian ini nggak aneh bagi saya, karena memang sangat cair. Harusnya partai-partai yang tidak menang pemilu berada di oposisi, tetapi wah kita bersatu, pertandingan sudah selesai, kan begitu. Padahal berada di luar kekuasaan sebagai oposisi sama mulianya berada di dalam kekuasaan, sama mulianya untuk rakyat. Karena kalau mereka berada di satu kekuasaan semua menumpuk di situ, siapa yang memperhatikan rakyat lagi? Siapa yang mengkritik? Di situ persoalannya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa benar kita uji dulu? Apa benar hukum itu panglima di Indonesia? Panglima ya, hukum panglima katanya. Iya, tapi ada komandannya lagi. Iya, panglima tapi ada komandannya lagi. Saya tidak sebut ya. Jadi, apakah benar? Saya mau urai. Apa benar hukum itu panglima? Sederhana Bu. Banyak hal yang bisa kita uraikan. Selain dikata ada di atas lagi kan, gitu kata beliau. Gampang. Ketika rancangan undang-undang dibuat di DPR, masuk nggak intervensi kekuatan politik? Kita lihat ada undang-undang tertentu, misalnya contoh tentang penyitaan apa itu kekayaan asetnya, nggak jalan kan? Karena aku ada di situ soalnya. Aku aja disebut lah. Nanti kalau kusebut yang lain dipanggil lagi saya. Karena aku ada di situ, tidak akan dikeluarkan di situ. Jadi oleh karena itu proses pembuatan undang-undang pun syarat kepentingan politik. Satu contoh lagi, bukankah kemarin dulu Ibu pernah dengar bahwa salah satu pasal tentang rokok masuk kan? Berarti ada di belakangnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan diantar ke saya sehingga pasal itu keluar. Jadi ketika membuat legal drafting pun sudah terjadi interaksi lah aku sebut, dalam arti yang konseptual. Jadi dengan demikian undang-undang dibuat sebagai produk politik. Karena undang-undang sebagai produk politik, siapa lagi panglima? Politik atau hukum? Jelas sekali. Baru bagaimana di negara maju? Kan itu pertanyaan. Hal yang sama, betul. Mereka sangat independen membuat rancangan undang-undang itu. Cek pasal demi pasal Bapak Ibu sekalian. Ada backgroundnya orang hukum ini. Dicek, dilakukan analisis semiotika. Pasal kata yang dimainkan bisa nggak menjadi pasal karet? Dapat. Ya gila banget. Bla bla bla. Dapat. Berarti karet juga. Saya kira lu katakan supaya ada profesi pengacara gitu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian bahwa kita mempertanyakan apakah memang hukum itu menjadi panglima di Republik ini. Mempertanyakan loh, saya tidak mau mengatakan tidak itu. Saya mempertanyakan itu. Silakan teman-teman wartawan melakukan investigative reporting. Bagaimana proses daripada pembuatan undang-undang, drafting, sampai kepada keputusan hakim. Di mana oknum hakim ada yang sudah atas nama Tuhan Yang Maha Esa bangku. Ketuhanan yang atas nama Tuhan Yang Maha Esa keplak. Isi kantong juga. Oknum. Kalau aku sebut nanti institusi, nanti saya diprotes lagi. Padahal oknum berulang-ulang oknumnya. Jadi lebih dari satu, apakah layak kita sebut istilah oknum, Ibu? Sudah lebih dari satu loh, apa masih oknum? Berarti di situ pengawasan tidak jalan. Iya kan? Monitoring, evaluasi tidak jalan di institusi itu. Gitu. Karena kalau ada sekali dalam hidup saya terjadi hakim melakukan penyimpangan, bagi saya nggak bermasalah. Ini cek, adakah di Mahkamah Konstitusi? Hakim Mahkamah Konstitusi dicek dulu. Dua. Baru kemudian di hakim Mahkamah Agung Banyak. belum lagi di pengadilan tinggi. Aduh, jadi kadang-kadang tanda kutip Pak. Jadi harusnya kita rugi Pak, harusnya kita jadi hakim. Jadi mobil kita bisa lebih dari satu kecil kenapa? Baik Bapak Ibu sekalian adalah, jadi saya meragukan bahwa hukum itu menjadi panglima. Sehingga tidak aneh Bang Antoni mengatakan persoalan politik. Tidak aneh bagi saya itu. Saya terus terang tadi berpikir keras. Walaupun saya sudah berkesimpulan ke sana, tapi sudah diuraikan Pak Antoni data dan faktanya. Sehingga mendapat pada kesimpulan yang terakhir. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian adalah presiden, siapapun presidennya Bapak. Siapapun presidennya. Bisa nggak anggap aja Emrus presidennya lah, biar keren dikit lah. Begitu. Beliau adalah memang mirip. Banyak orang yang mengatakan itu. Dia yang mirip sama saya soalnya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa sepanjang hukum polisi dan jaksa agung di bawah presiden sulit karena kita belum dewasa.
Berbeda di negara yang sudah maju. LSM atau katakanlah civil society sudah bergerak kuat mereka. Civil society di Indonesia masih bisa nggak didekati? Masih. Iya, itu persoalannya. Malah pengen didekati terus. Pengen didekati civil society, gitu kan? Nah ini persoalannya, dilematis kita ini. Nah oleh karena itulah, maka sejatinya saya menawarkan. Boleh dong menawarkan kan? Kenapa? Jadi kan para pejabat akan bilang ke saya, wah jaksa dan agung itu bagian dari kabinet pemerintahan. Bisa nggak kita berubah tidak di bawah pemerintahan itu? Karena kita belum dewasa. Jadi saya menawarkan bahwa polisi dan kejaksaan di bawah institusi tersendiri sebagai yang bertugas penyelidikan, dan penuntutan. Satu badan hukum tersendiri. Begitu. Kenapa kita tidak berani keluar? Sepanjang itu tidak kita keluar dari situ, sepanjang itu kita akan terjadi oknum-oknum tersebut. Jadi orang akan bilang, wah di negara maju kan tidak begitu, ya kan? Nah kenapa kita tidak out of box gitu? Saya terus terang, kalau saya ceramah atau apa selalu berpikir out of box. Nanti setelah tertata dengan baik Indonesia, kita kembali lagi bahwa jaksa dan kepolisian di bawah presiden. Kalau sudah bagus, sebelumnya jangan dulu, karena kita lihat juga ada oknum-oknum kan? Oknum-oknum, saya kira adalah tidak hanya satu orang. Banyak, Pak. Maka lebih baik memilih Rambo katanya kan? Kampanye lagi Rambo yang mana? Nah, oleh karena itu dibuat suatu katakanlah lembaga tersendiri, jaksa dan kejaksaan dan polisi di bawah lembaga tersendiri dulu lah, tidak di bawah presiden. Begitu. Nah, mari kita pikirkan bersama di bawah mana, kan begitu? Bisa kita jangan di bawah meja. Kita wacanakan di bawah mana? Kita buat suatu badan hukum tersendiri atau institusi tersendiri. Saya juga sudah tawarkan. Jadi contoh saja analogi ya. Bagaimana memberantas korupsi di Indonesia di kementerian? Saya sudah teriak-teriak. Kementerian atau inspektorat itu ditarik semua menjadi kementerian inspektorat di bawah presiden. Bagaimana inspektorat mengontrol menteri kan? Orang bawahannya subordinat. Tarik saja misalnya. Jadi kita harus berani keluar dari cengkraman-cengkraman yang kaku itu gitu loh. Supaya maju negara ini. Tapi sepanjang kita tidak berpikir kritikal, sepanjang itu bangsa ini susah maju. Nah, oleh karena itu saya tidak bicara presidennya siapapun. Ketika itu presidennya, itu rejim tertentu, itu tidak tertutup kemungkinan kepolisian maupun jaksa sebagai tools of daripada rejim tertentu. Mudah-mudahan di rejim Prabowo tidak terjadi demikian, karena beliau sudah mengatakan berantas korupsi. Kita lihat saja nanti gitu ya. Lihat aja 3 bulan kerja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, catatan saya lagi adalah bahwa saya melihat bahwa kasus hukum kita ini, kasus hukum saya tidak khusus tentang Tom Lempo. Bisa peluang kemungkinannya itu kasus hukum berbau politik, gitu ya, atau kasus politik berbau hukum. Artinya hukum sebagai tools, dibuat sebagai alat. Nah untuk itu saya menawarkan kepada teman-teman wartawan, ada di sini wartawan kan, Bapak Ibu sekalian, lakukan investigative reporting di kejaksaan di mana-mana, lakukan investigative reporting sehingga bisa teruji apakah hukum berbau politik di Indonesia atau politik berbau hukum. Kita melihat, misalnya contoh, kasus politik berbau hukum, artinya hukum sebagai tools untuk melegangkan yaitu kekuasaan. Nah, saya kita pilpres kemarin kan, Mahkamah Konstitusi memutuskan 40 tahun, di bawah 40 tahun boleh kan? Hukum, politika, iya jadi emus jadi bisa wakil presiden. Yang menurut saya benar-benar menabrak Pancasila, yaitu sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa untuk kepala daerah doang? Iya kan? Menabrak, urusnya dibuat apa? Di bawah 40 tahun untuk semua profesi, untuk semua wartawan. Ini yang di depan saya ini sahabat saya. Nah, baru kemudian menabrak apa lagi? Menabrak Undang-Undang Dasar 45 Ibu, yaitu alinea keempat, sila alinea keempat Undang-Undang 45. Maka disusunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum, ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial.
Jadi itu menabrak Pancasila dan menabrak Mahkamah Konstitusi, menabrak konstitusi loh. Maka untung MK mengambil keputusannya bagus sekali. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang harus kita benahi di Republik ini. Masih banyak yang harus kita benahi. Saudara-saudara, teman-teman yang generasi muda, tolonglah. Kalau kami ini tinggal tunggu waktu saja. Itu yang nggak lama lagi kami di dunia ini. Tapi kalian jangan lagi seperti itu, supaya bangsa ini bisa lebih baik lagi ke depan. Kalau tidak, sepanjang ini terjadi, sepanjang itu, maka negeri ini akan tetap dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dan hukum dibuat sebagai tools oleh kekuasaan itu sendiri. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Racikan Berita